welcome to Ganesha Podcast. Wah, luar biasa. Di kesempatan kali ini saya dan narasumber yang sudah ada di sini, nanti kita kenalan ya. Untuk kali ini kita hadirkan narasumber yang sangat luar biasa. Siapa sih yang nggak kenal dengan beliau ini? Wah, dari alumni yang dulu-dulu kan pasti ibu ini adalah ibu yang sangat terkenang ya, dikenang, diingat. Nah, siapa dia? Beliau adalah Tara Bu Saminem. Sehat, Bu? Alhamdulillah sehat dan bahagia. Oke. Bu Saminem kalau di SMA Negeri 1 Karanganom itu mengajar apa, Bu? Mata pelajaran ekonomi. Ada tugas tambahan? Sebagai wali kelas. Kelas berapa, Bu? Kalau sekarang kelas 12 IPS 3. 12 IPS 3. Mana ini anak-anaknya Bu Saminem? Nek orang like. Oke ya. Bersama Bu Saminem kali ini tentunya akan kita korek habis-habisan ya guys ya, tentang terkait dengan Hari Ibu ya. Ibu Saminem ini sebenarnya sosok ibu yang seperti apa? Putranya berapa? Punya putri enggak? Kemudian kesibukan beliau itu dalam membagi waktu itu seperti apa? Nanti ya kita kupas satu persatu. Oke, untuk yang pertama Bu Saminem. Jadi Bu Saminem ini punya berapa anak, Bu? 2 saja cukup. 2 saja cukup. Kebetulan cowok semua. Wah, mendukung program pemerintah. 2 saja cukup. Baik, putra semua. Ya, Cowok semua. Ya. Terus Alhamdulillah. dengar ini ya, Bu ya. Dokter semua. Benar, Bu? Ya, alhamdulillah. Kok bisa ya, Bu ya? Nah, itu nanti bisa diceritakan ya, Bu ya. Tentu kita penasaran ya, bagaimana Bu Saminem ini bisa mengantarkan kedua putranya itu menjadi orang yang berhasil. Sebab kita tahu keberhasilan dalam mendidik seorang anak itu bukan dari lingkungan sekolah saja ya, bukan dari sekolah saja, melainkan dari 3. 1 dari keluarga, yang kedua adalah sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara ya teman-teman ya. Dan yang paling menarik ini kenapa kedua putranya Bu Saminem ini bisa berhasil sampai titik ini gitu, Bu. Bisa berhasil berprofesi sebagai dokter. Kenapa bisa gitu loh, kok dokter semua? Kok kenapa nggak jadi guru gitu? Apa gajinya loh sih, Dek? Pertanyaan yang pertama, Bu. Apa makna Hari Ibu menurut Bu Saminem? Menurut saya, Hari Ibu ini tidak hanya sekedar memperingati pahlawan pejuang wanita pada saat meraih kemerdekaan, tetapi lebih menitik beratkan bagaimana mengisi kita sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai wanita Indonesia ini mengisi kemerdekaan. Nah, saya meminjam atau menyampaikan dari hadis Rasulullah bahwa wanita adalah tiang negara. Jika baik wanitanya maka negara itu akan baik, sebaliknya kalau wanitanya itu buruk maka buruklah negara itu. Ini makna yang saya dalam memperingati Hari Ibu. Wah, luar biasa. Oke. Kalau di keluarga Bu Saminem itu apakah ada peringatan khusus untuk Hari Ibu gitu, Bu? Misal dalam 1 hari itu Bu Saminem dibebaskan nggak usah masak, Bu, nanti beli, atau mungkin barangkali Bapak tak masak ke, Bu, gitu. Kalau secara khusus sudah ada sih, paling dari anak-anak itu setelah sore malahan itu paling mengucapkan selamat Hari Ibu dari kedua anak saya. Kalau anak saya yang baru itu karena di lain rumah itu biasanya WA selamat Hari Ibu ya Mi. Gitu. Dan dari suami. Jadi kalau khusus nggak ada. Tetap ya, Bu ya, tetap melaksanakan apa yang menjadi tugas ya. Iya. Masa umbah-umbahi saja. Iya. Jadi nggak ada misalnya dibebaskan ya nanti berantakan semua. Ya, baik. Oke, untuk yang selanjutnya ini, Bu. Tanggapan Bu Saminem tentang opini di luar sana yang masih banyak mungkin anggapan bahwa wanita itu tidak perlu berpendidikan tinggi, Bu, karena pada akhirnya hanya akan menjadi ibu rumah tangga saja. Nah, menurut Ibu sebenarnya perlu nggak sih perempuan itu berpendidikan tinggi? Kalau menurut saya itu malah justru sangat perlu. Ya, sangat perlu. Seorang wanita
harus mempunyai pendidikan yang tinggi. Karena apa? Nanti kita di dalam mendidik anak, mendidik generasi muda kita yang akan meneruskan kita nantinya, itu kita harus ya minimal mempunyai pendidikan lah. Ya, tidak misalnya ada yang sudah pendidikan tinggi, itu salah satu bentuk emansipasi wanita ya. Itu sangat tidak setuju kalau misalnya tidak berpendidikan. Itu harus berpendidikan. Jadi meskipun kita seorang wanita yang mempunyai kodrat seperti ya kodratnya wanita, kita harus bisa masak, bisa macak. Kalau macak saya tidak bisa. Bisa mengurus anak, rumah tangga. Nah ini ya harus mempunyai pendidikan. Nah jadi prinsipnya harus mempunyai pendidikan yang tinggi lah, yang bisa dicapai sesuai dengan kemampuan ibu-ibu semua. Itu. Oke. Luar biasa. Jadi memang pendidikan yang tinggi itu barangkali diperlukan tidak hanya untuk meraih karir. Ya, meraih karir ya Bu ya. Iya. Tapi mungkin di sini lebih ke bisa diaplikasikan di pembentukan karakter putra-putrinya gitu ya. Oke, kemudian kita tahu ya, dalam pembentukan karakter anak, peran ibu itu adalah yang paling utama. Ada istilah yang menyebutkan bahwa ibu itu adalah madrasah pertama bagi seorang anak, Bu Saminam. Nah, kita ingin flashback dulu ya Bu ya. Sosok Bu Saminam yang sekarang ini tentu tidak lepas dari sosok Bu Saminam yang waktu dulu itu masih kecil ya. Karena pembentukan karakter beliau yang sekarang ini pasti ada pengaruh dari didikan orang tuanya seperti itu. Nah, ketika dulu Bu Saminam itu menjadi seorang anak, bagaimana sosok ibu di mata Bu Saminam? Sosok ibu di mata saya itu, terutama ibu saya, itu perannya sangat besar sekali. Meskipun orang desa, orang tua saya petani, kemudian ibu saya itu mempunyai usaha produksi tempe. Itu pandangannya itu sudah berbeda dengan yang lain. Jadi pendidikan itu, meskipun putranya itu putri-putri semua, kebetulan saya bertiga itu putri semua, itu harus sekolah. Intinya harus sekolah. Di sana kewajiban yang dilaksanakan orang tua saya itu yaitu membiayai. Jadi kita harus pandai-pandai memilih sekolah. Kalau SD masih diarahkan ya. Tapi kalau SMP sudah diserahkan, kowe arep sekolah ning ndi terserah, yang penting wong tua membiayai. Tapi intinya kamu harus sekolah. Nah, itu dari peran ibu saya. Nah, ibu saya itu orangnya sangat tegas. Jadi kalau dulu saya menganggap dengan adik-adik saya, ibu itu galak. Mungkin 11-12 dengan saya. Saya mau ngomong gitu nggak berani. Iya. Kemudian? Jadi, ya, terus waktu saya sudah lulus SMP, ibu saya mendoktrin saya, kamu kudu jadi guru. Wah, nek ora jadi guru ora tak ragati. Wah, padahal pada saat itu saya tidak terbesit untuk menjadi guru ya. Kenapa Bu? Saya inginnya menjadi pegawai kantoran. Nah, misalnya pegawai bank gitu. Waduh, necis gitu ya Bu ya. Tapi saya harus manut ya, nurut sama apa yang dikatakan orang tua. Saya mendaftar di SPG itu waktu dulu ya, namanya SPG, Sekolah Pendidikan Guru, itu di daerah Kalasan ya, Bogem itu, yang negeri maupun swasta. Kebetulan tidak diterima semua. Waduh. Nah, pada saat itu sudah tutup semua pendaftaran, yang negeri tinggal swasta. Terus saya bilang pada bapak saya, Pak, gimana? Saya tidak dapat sekolah. Kok saya tidak sekolah padahal saya harus disuruh sekolah sama Mae. Gimana? Nah, ya udah kamu sekolah, saya sekolah ning ndi terserah. Terus saya curhat sama teman saya diantar sekolah, mendaftar sekolah di Semia Muhammadiyah. Itu akhirnya saya diterima di sana. Terus saya ya pulang, saya udah dapat sekolah, saya diterima di Semia Muhammadiyah. Seperti di Semia Muhammadiyah. Ya, jadi memberikan kepercayaan penuh kepada anaknya. Nah, hal itulah yang saya terapkan pada anak saya. Saya membebaskan pada anak saya, tapi dalam koridor yang tidak terlalu bebas, karena saya mempunyai prinsip selama anak ini menjadi tanggung jawab orang tua, hal-hal tertentu harus manut pada orang tuanya. Prinsip soalnya ya Bu ya, hal prinsip ya. Karena ya bekerja ya, kalau dilihat dari kasih sayangnya ya, kasih sayang, perhatian. Jadi
saat kita harus belajar selalu diingatkan, yo sinau sesuk menjadi cah pinter gitu. Saya sebagai anak barep itu harus bisa tanggung jawab lah pada adik-adik saya. Makanya dalam hati saya, saya harus berhasil lah dalam sekolah saya, entah itu nanti pekerjaannya apa, itu kan sudah Allah ya yang mengatur. Itu ya saya terima gitu ya. Jadi setiap pagi itu sudah disiapkan sarapannya, entah sarapannya lawe tempe yang buatan itu sendiri atau yang lain itu mesti. Kalau misalnya sudah agak siang, gendang ceket kok enggak telat. Nah, gitu. Jadi hal-hal yang mungkin kecil ya, dianggap kecil, tapi itu bagi saya itu prinsipnya. Jadi jangan sampai terlambat, kita harus tepat waktu dan lain sebagainya. Oh, berarti ibunya Bu Sam itu tidak jauh beda dengan Bu Saminah. Tegas, kemudian disiplin dan bertanggung jawab ya Bu ya. Dan bisa saya lanjut ya Bu ya untuk pertanyaan selanjutnya. Kenangan apa Bu, terutama warisan didikan dari ibu yang masih membekas sampai saat ini, dan bahkan sampai sekarang tuh Bu Saminah masih menerapkan dan meneruskan, bisa juga diistilahkan mewariskan ke keluarga yang panjenengan sekarang? Ya, warisan yang saya peroleh dari ibu saya itu, jadi kalau ayah saya itu kan manut, tapi kalau ibu saya itu sudah mempunyai pandangan itu istilahnya untuk kedepannya anaknya harus jadi ini, ada ini, kan kita tidak tahu ya, Tuhan yang mengaturnya, kita tidak tahu. Nah, prinsip itulah yang menjadikan menjadikan saya itu menjadi seperti itu. Tapi karena pada saat saya kelas 2 semea, pas hari itu kenaikan kelas, itu Allah bisa yang pada ibu saya, memanggil ibu saya, sehingga dari situlah saya termotivasi untuk bagaimana saya kedepannya nanti tanggung jawab dengan adik-adik saya, karena saya anak barep itu tadi. Nah, istilah wong Jawa, dari situlah saya diajar dengan kahanan. Saya harus memberikan contoh, saya harus menjadi ibu, saya harus menjadi bapak di dalam mengasuh adik-adik saya, karena ayah saya itu fokus dalam pertanian itu, sehingga dengan adik saya yang juga tidak dekat, yang dekat itu saya. Nah, itu itulah saya termotivasi untuk bisa mandiri, untuk bisa lebih tanggung jawab dengan adik-adik saya. Memang cukup berat ya Bu ya. Jadi di usia yang bisa tergolong sangat muda, 16 tahun itu Bu Saminah harus merelakan sosok ibu yang sudah merawatnya, mengasihinya selama 16 tahun itu untuk kembali ke sisi Tuhan. Dan tidak hanya itu, ternyata sosok dengan tiadanya sosok ibu di keluarganya itu menambah, kalau bisa saya sebut, kalau beban sebenarnya bukan beban ya, bisa menambah peran di mana Bu Sam ini seorang anak tapi juga menjadi seorang ibu untuk adik-adiknya. Nah, itu yang luar biasa di situ. Dan luar biasanya ini teman-teman, adiknya Bu Sam ini sekarang sudah mentas untuk yang nomor 2 sekarang ada di Bengkulu ya? Di Bengkulu. Ya, perawat gigi. Wow, perawat gigi itu gimana? Beliau guru. Kemudian adik yang paling akhir itu wira swasta. Mantap. Oke ya, ini kenapa saya jadi nangis Bu, ya Allah. Bisa maaf, itu ya. Diseka Bu, ya diseka. Air matanya ya Allah, tidak bisa membendung ini ya. Oke, kita lanjut untuk kali ini. Boleh diceritakan Bu, bagaimana proses Bu Saminah dalam mengantarkan kedua putranya nih menuju keberhasilan? Karena pasti keberhasilan anak itu kan tidak lepas dari peran keluarga, terutama ibu. Nah, kebetulan saya dengan suami itu mempunyai pandangan yang sama, karena kita sudah diberikan titipan Allah anak laki-laki 2. Nah, ini kalau menurut saya dan suami, tanggung jawabnya itu tidak hanya sekedar
setelah kuliah bisa mencari pekerjaan, minimal bisa membuka lapangan usaha untuk dirinya sendiri. Nah, maka untuk anak-anak saya itu dari SMP itu sudah saya sampaikan pada ini loh gajinya bapak, gajinya ibu. Nek pengen sekolah itu berlanjut sampai tinggi, kalian paling tidak harus manut dengan orang tua. Nah, dari situlah saya dengan suami ya mempersiapkanlah semampu saya, semampu kami mempersiapkan dalam pendidikannya mulai dari SD, SMP, SMA. Nah, kebetulan kedua anak saya itu juga alumni dari SMA Negeri 1 Karanganom. Woi, alumni SMA Negeri 1 Karanganom, dokter gigi semua. Yang bareng itu tahun 2005 lulus dari SMA Karanganom. Kemudian yang nomor 2 itu 2010 lulus dari SMA Karanganom. Yang paling saya takutkan pada saat itu adalah seandainya itu sampai salah pergaulan. Itu yang saya takutkan. Maka saya setiap saat seorang ibu ya dengan anaknya, setiap saat kita sholat selalu mendoakan supaya tetap dilindungi tetap diberi kemudahan dan dituntun jalannya supaya lurus. Kan kita hanya bisa memprogram, merencanakan, tapi semua ketentuan di tangan Allah. Oke, bisa dilanjut lagi Bu, kiatnya bisa istilahnya mengantarkan sampai di titik ini. Ya seperti ibu-ibu biasalah, yang lainnya lah kita mempunyai tanggung jawab yang besar untuk anak-anak kita. Kita berusaha semaksimal mungkin semampu kita untuk membentuk anak kita menjadi orang yang istilahnya bisa mandiri lah dan bertanggung jawab, terutama bertanggung jawab pada dirinya sendiri, yaitu tidak lepas dari peran suami. Jadi pada saat itu kita bagi waktu. Nah, suami perawat gigi ikut praktek dokter, itu kan pulang dari pekerjaan ikut praktek. Nah, saya yang ngurusi anak-anak itu supaya ya untuk meminimalisir pergaulan yang saya takutkan itu. Nah, saya agak memaksa sedikit dengan anak-anak saya. Iya. Itu untuk saya leskan. Ya. Umur berapa dileskan, Bu? Les ya itu TPA dan lain sebagainya. Ngaji itu ya kalau sore. Di Masjid Raya itu. Di Masjid Raya. Nah, Bu Saminem yang juga berprofesi sebagai guru sekaligus ibu, ini yang otomatis tergolong sebagai ibu pekerja, itu bagaimana cara ibu membagi waktu untuk keluarga dan juga pekerjaan, Bu? Nah, ini bagaimana suka dukanya itu, coba bisa dibagi dengan kita. Memang berat ya untuk ya? memanajemen waktu, karena di sisi lain kita ada tugas dari negara seorang guru, di sisi lain kita sebagai kodratnya kita harus bisa merawat anak dan lain sebagainya, mengurus rumah dan lain sebagainya. Itu ya kita harus memanajemen. Maka saya dengan murid-murid saya di sekolah dengan peserta didik, Bu Saminem itu jarak tempuhnya dari rumah 17 kilo. Tapi alhamdulillah sampai dengan hampir 34 tahun saya mengabdi di SMA Negeri 1 Karanganom per 1 Januari 1988 sampai sekarang. Itu terlambatnya bisa dihitung. Wah. Nah, maka saya harus bisa memanajemen waktu. Kalau dulu awal pertama itu belum mempunyai kendaraan. Nah, kita harus naik bis dan lain sebagainya. Nah, jam berapa saya harus bangun, jam berapa saya harus sarapan, jam berapa saya harus berangkat, itu benar-benar saya planning. Nah, pulang dari sekolah itu tanggung jawab ke rumah, belum nanti sosial dengan masyarakat dan lain sebagainya. Yaitu tadi, jadi banyak kegiatan yang menyita waktu, sehingga pada saat itu ya suami istilahnya suami itu ikut praktek kan bisa menambah penghasilan. Nah, urusan masalah anak ini sehingga saya benar-benar harus bisa membagi waktu sedemikian rupa supaya semuanya bisa jalan. Jadi kita harus bisa membagi waktu sedemikian rupa. Nah, untuk anak-anak saya yang peserta didik yang sekarang ini, bagaimana kalian tidak terlambat padahal rumahnya dekat.
sudah ada fasilitas motor Betul. kendaraan. Mengapa kok sering terlambat? Nah, misalnya seperti itu saya berikan istilahnya pengarahan lah supaya tidak terlambat, bagaimana manajemen waktu ini sedemikian rupa. Berarti kuncinya adalah di manajemen waktu. Nah, di situ ya teman-teman. Oke. Nah, itu tadi ya cerita hebat dari Bu Saminem tentang bagaimana beliau mendidik anaknya sampai di titik ini kedua putranya itu bisa dikatakan sukses. Dua-duanya menjadi dokter gigi semua ya. Nah, sekarang saya juga punya kejutan loh buat Bu Saminem ya, dari putra-putra hebatnya. Yuk kita saksikan video berikut ini. Beliau adalah seorang ibu yang tegas gitu. Seorang ibu yang galak sih sebenarnya. Ya tegas gitu orangnya, apalagi kalau harus sesuai arahannya gitu loh. Jadi misal kalau pas sekolah gitu nilainya jelek ya udah dimarahin pasti. Ya karena beliau seorang guru, jadi ditanamkan kepada kami ya, putra-putranya itu yang paling penting itu disiplin dan tanggung jawab. Habis itu kalau di rumah ya itu sih tegas saja. Siapa? Bu Saminem itu ibu saya. Seorang yang tegas, mendidik ya, jadi mengharapkan anak disiplin, tanggung jawab gitu. Jadi sifat kerasnya beliau itu ya istilahnya menginginkan anaknya biar nantinya diharapkan bisa menjadi anak yang bertanggung jawab dan disiplin. Di situ yang sisi istilahnya ya itu keras terhadap anak, tapi ya mungkin kerasnya seorang ibu, tapi yaitu sayangnya ibu untuk istilahnya putra-putranya. Waktu kecil SD itu pulang sekolah intinya ya harus tidur siang. Waktu SMP itu pas pergi ke luar kota aja berdua, itu sih yang mengesankan. Yang perjalanan ke mana ya dulu ya? Yang di Mas ya Mas? Oh, yang Bengkulu, di Bengkulu. Nah, kan berdua gitu. Jadi jalannya ngeri itu loh. Maksudnya cuma berdua aja sama ibu gitu. Ya emang mainnya dikit ya dulu saya itu main-main istilahnya, pokoknya setelah berapa jam itu dicari sama ibu. Jadi ya ya mainnya ada tapi emang dikit. Galak aja sih kalau dapat nilai jelek itu aja. Dan emang dulu ya setahu saya di sekolahan sini emang agak-agak sama murid-muridnya ya itu agak galak itu guru, termasuk ibu guru sing rada galak. Saya sendiri juga ya, saya sebagai anaknya juga ada istilahnya yaitu, soalnya ya emang beliau ya emang agak keras, tapi ya itu sayangnya beliau kepada anak-anaknya mungkin dari situ. Ya mungkin yang bisa diambil dari pengalaman cara mendidiknya aja sih yang tegas gitu aja. Jadi saya juga kuat mental kalau di luar. Saya ambil dan saya terapkan kepada anak saya yang sekarang itu disiplin. Alhamdulillah udah istilahnya bisa ngadeg dewe lah. Seperti itu. Terima kasih aja sih udah mendidik saya gitu sampai sekarang gitu. Terus habis itu ngasih makanan yang enak-enak. Sehat selalu, panjang umur, selalu diberikan ya kesabaran. Terima kasih udah menyekolahkan juga sampai jadi dokter gigi gitu. Terima kasih karena sudah memilihkan pilihan buat PNS. PNS sebenarnya yang milih ibu sih. Ternyata ya alhamdulillah
katut gitu aja sih. Dan kami anakmu ya cuma bisa mengucapkan terima kasih. Mohon maaf kalau belum ada sesuatu yang mungkin yang diharapkan ibu kepada anaknya mungkin belum ada yang tercapai. Ya mohon didoakan saja, semoga selalu diberi kemudahan dalam segala hal untuk anak-anaknya, dan ya mungkin sifat kerasnya ibu dan kesabaran ibu itu insya Allah nanti menjadi berkah semuanya, dan diharapkan anak-anaknya ya nantinya akan lebih baik ke depannya. Mungkin kalau terima kasih terus ya paling banyak banget kan yang diucapkan terima kasih. Jadi terima kasih aja sama kedua orang tua saya, terutama ibu saya yang galak. Ibu, selamat Hari Ibu. Ya, ini kenapa saya kok ikutan nangis ya guys ya. Sekarang tibalah kita di sesi closing statement. Apa yang ingin Bu Saminem sampaikan di Hari Ibu ini, Bu? Saya yakin di luar sana masih banyak ibu-ibu yang lebih luar biasa, yang lebih hebat di dalam mengantarkan anak-anaknya ke keberhasilan. Nah, untuk ibu-ibu semua yang ada di seluruh Indonesia, terutama ibu guru karyawan SMA Negeri 1 Karanganom, ibu-ibu adalah seorang yang kuat, yang bisa membentuk generasi penerus yang paripurna, yang nantinya menjadi jalan kebaikan bagi anak-anaknya. Seorang ibu adalah mempunyai banyak ilmu, bisa memasak, bisa ngurus anak, bisa ngurus rumah tangga, bisa segalanya. Bahkan seorang ibu adalah psikologi anak. Jika semua ini dilakukan dengan kesabaran dan keikhlasan, insya Allah akan menjadi jalan kita menuju ke surga. Karena amin. Karena anak adalah investasi masa yang akan datang. Artinya investasi kita yang tua-tua nanti kan akhirnya tiada. Maka dari situlah kita mengharapkan doa dari anak yang soleh yang kita harapkan di kelak setelah kita tiada. Amin. Terima kasih. Luar biasa. Iya, memang di balik sosok ibu yang tegas itu kita agak kecontalan ya. Tapi yakinlah semua ibu itu mengharapkan anak-anaknya untuk bisa meraih kemapanan, kesuksesan, dan bisa berdiri di kakinya sendiri. Saya yakin semua ibu-ibu hebat yang ada di luar sana mengharapkan putra-putrinya untuk bisa menjadi seseorang yang berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Oke, demikian podcast spesial edisi Hari Ibu kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa ya like, kemudian komen di bawah, dan subscribe channel YouTube Cabdin 5 di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe channel YouTube-nya Ganesha Podcast SMA Negeri 1 Karanganom. Terima kasih. See you.